Di sini bersama Aulia akan membahas tentang perencanaan pembangunan khususnya di sektor pertanian. Jadi nanti ada 4 subbab yang akan dibahas tentang sektor pertanian. Yang pertama, peranan sektor pertanian, dan kedua, syarat keberhasilan sektor pertanian, ketiga, strategi modernisasi pertanian, dan yang terakhir, kebijakan pembangunan di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, khususnya di Indonesia, sangatlah penting bagi perekonomian. Mengapa demikian? Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yang mana berarti sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang melimpah dengan posisi yang strategis. Kenapa? Karena dari sisi geografis, Indonesia berada di iklim tropis, memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga mudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan sepanjang tahunnya, tanpa diganggu oleh bermacam-macam cuaca seperti salju, kemarau, dan lain-lain. Kementerian Pertanian menargetkan Indonesia menjadi pemasok bahan pangan utama di dunia. Mereka beroptimis akan terrealisasi pada tahun 2045. Hal ini bisa terwujud karena besarnya sumber daya yang ada di Indonesia, luas potensi lahan subur, tingginya tenaga kerja, dan besarnya potensi pasar. Lalu dapat dilihat juga dari komoditas produk pertanian unggulan di Indonesia. Antara lain adalah kelapa sawit dan kopi, yang mana negara Indonesia merupakan negara pemasok kelapa sawit dan kopi terbesar di dunia. Lalu ada juga biji kakao dan karet, yang mana produk tersebut diekspor ke negara-negara maju maupun berkembang. Syarat yang pertama adalah adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Lalu ada juga sarana pelancar pembangunan pertanian. Jadi, untuk memajukan sektor pertanian diperlukan sarana-sarana seperti pendidikan pembangunan. Jadi, pembangunan itu tidak serta-merta hanya bangunan saja yang dibangun, tapi pendidikan juga perlu dibangun atau ditingkatkan. Lalu, kredit produksi. Kredit produksi adalah suatu lembaga yang meminjamkan kredit untuk produksi hasil pertanian. Selanjutnya, gotong royong, di mana gotong royong merupakan melakukan apa saja secara bersama. Selanjutnya yaitu perbaikan dan perluasan tanah pertanian, di mana hal ini membahas pemberian pupuk dan memelihara kesuburan tanah. Lalu penggunaan lahan yang bertambah dan menghasilkan produksi yang meningkat. Jika hasil produksi meningkat, maka profit yang akan dihasilkan juga meningkat, serta kesejahteraan pun juga akan meningkat. Selanjutnya adalah perencanaan nasional pembangunan pertanian, di mana sektor pertanian kita harus mengekspor ke luar negeri. Strategi yang pertama yaitu perubahan teknologi dan inovasi, perbaikan pola kepemilikan tanah, kebijakan penunjang, tujuan pembangunan yang terpadu. Maksudnya adalah tujuan yang saling mendukung satu sama lain. Yang pertama, peningkatan produksi dan produktivitas melalui kapasitas SDM pertanian. Lalu, menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah melalui peningkatan efisiensi pengembangan berbasis kooperasi, pengembangan dan penerapan mekanisme serta akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan perluasan pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan seperti irigasi dan penyediaan air. Sekian dari saya, thanks for watching, bye!